Menjelang genap 1 tahun perayaan Pitup yang main tenis, kembali lagi publik dihebohkan dengan kisruh dan polemik yang semakin memanas antara Pandawa 4 dan DHI alias Dema Hendrik Immanuel. Anda penasaran kan? Sama saya juga. Untuk itu, mari kita lihat jejak kasusnya. Melihat beberapa video Dema Hendrik Immanuel atau DHI beberapa hari belakangan ini, bisa dikatakan bahwa posisi DHI sudah kontra dengan para Pandawa 5 yang jadi 4 sekarang. Karena DHI sudah keluar. DHI sudah mulai keras dan lantang menyuarakan kritik terhadap mantan koleganya, sesama penyebar motivasi kepada kaum Pituber. Setelah mengkritik Perikunya, Kriskop dan Effendi Laransendu, kemarin DHI mengkritik Sandikala. Wah, seru nih guys. Drama baru nih. Udah kayak drama Korea aja ya. Pernyataan DHI mengenai kata-kata mengawal seolah-olah menegaskan bahwa DHI lah yang melakukan tindakan pengawalan terhadap Pitup yang tepat. Bukan seperti yang dilakukan Sandikala yang dianggap halu dan hanya menyebarkan motivasi kepada VTuber. Lalu bagaimana sikap haters menanggapi polemik ini? Tentu saja pihak haters menikmati hiburan ini sambil berlatih kejang-kejang menyambut 1 tahun Pitup main tenis. Merespon pemberitaan mengenai pemanggilan salah satu Diamond VTuber yang minggu depan akan ke Bareskrim, yang salah sendiri karena telah nantang-nantang polisi, sekarang dipanggil kicep. Dan berita heboh soal mundurnya Yunita Atmojo, sang bos besar dari bisnis Pitup, membuat semua member Pitup semakin kehilangan arah. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah Pitubers masih akan tetap bertahan? Entahlah guys, kita lihat aja nanti. Kita tinggalkan sejenak kisruh intern antara Pandawa 4 dan DHI. Sekarang kita lanjut ya. Kita bahas update Pitup terbaru edisi 30 Januari. Tidak ada sukses tanpa berproses. Dan salah satu prosesnya itu adalah bersabar menunggu update terbaru soal informasi Pitup. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak Anda semua bersabar menanti info Pitup terbaru. Apakah Pitup telah scam atau Pitup akan on kembali? Beberapa bulan lalu kita mendapatkan kabar bahwa Pitup telah dilaporkan scam ke pihak pemerintah. Karena berlandaskan asas alasan Pitup nggak kunjung on sesuai janji yang dikeluarkan oleh pihak manajemen selaku pengelola APK Pitup. Sebagai member Pitup yang merupakan mitra bisnis PT Future Biotech, tentunya menginginkan bisnisnya berjalan dengan baik sebagai kendaraan menuju kesuksesan financial, waktu dan financial keuangan. Bagaimana mencapai sukses di bisnis Pitup? Tentunya pertanyaan ini telah kita ketahui jawabannya bersama-sama. Adapun yang saat ini yang kita nanti-nantikan adalah kembalinya Pitup on. Dan agar prosedur untuk sukses di Pitup bisa benar-benar teraplikasi dalam kehidupan kita sebagai harapan mulia bersama-sama. Kalaupun Pitup telah scam sebagaimana yang telah dilaporkan ke Bareskrim, tentunya hal ini yang harus kita terima dengan lapang dada walaupun kebenarannya terasa pahit. Pitup on ataupun telah scam, kami mengajak seluruh Pitubers berkomitmen cukup untuk memberikan kesempatan kepada manajemen untuk tunaikan janjinya. Menerima dengan lapang dada apapun yang terjadi, karena itu akan jauh lebih indah jika hidup ini dijalankan dengan kedewasaan berpikir. Karena semua orang pada dasarnya bisa melakukannya. Yang dibutuhkan bukannya kepandaian atau keahlian, namun yang dibutuhkan adalah komitmen, kedewasaan, dan menerima apa adanya. Karena dalam proses kehidupan apapun, termasuk perjuangan untuk sukses adalah kesabaran. Lanjutkan coy, kita bahas kunci hidup tenang. Adapun kunci hidup tenang, yang pertama, berdamai dengan diri sendiri. Kedua, maafkan orang yang telah menyakiti kita. 3, perkara yang sudah lepas jangan dikenang. 4, jangan melihat benda yang nggak perlu kita lihat. 5, jangan mendengar pada perkara yang tidak perlu kita dengar. Dan yang terakhir 6, jangan mencari tahu apa yang kita perlu tahu. Dan setiap manusia pastinya mempunyai batas kemampuan, ya kan?
Tuhan tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Umat manusia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Kita sebagai member fokus cari duit aja lah. Biarin Pitup manajemen yang mikirin, ya kan? Ikut mikir malah kepala jadi pusing sendiri. Nanti kalau sudah on pasti dikasih tahu sama leader. Semoga Pitup bisa secepatnya on. Dalam situasi seperti ini, di mana kita semua sama-sama berharap, karena posisi kita sama, yaitu kita sama-sama member Pitup. So, mari kita bersabar menunggu tanpa harus mengukur berapa lama batas bersabar itu. Jangan memancing dan jangan terpancing, agar tetap adem dan kondusif. Dan seperti apapun sikap kita dalam menghadapi kasus Pitup, belum tentu membuat apa yang kita harapkan bisa datang dengan cepat dan segera. Sangat setuju audiensi dengan manajemen. Sabar itu harus, namun sabar bukan berarti diam. Semoga sabarnya kita akan terbayar, penantian akan tergantikan dengan kebahagiaan dan kemapanan. Pitup on lebih cepat lebih baik. Kita semua tiada yang tahu kapan Pitup on. Kita hanya bisa menunggu sepanjang waktu, dan hanya Tuhan yang maha tahu. Lanjut geng, motivasi Pitup. Berpikirlah positif. Tidak peduli seberapa keras kehidupanmu, balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Berbicaralah yang baik atau tetap diam 1000 bahasa. Tinggal 1 hari lagi bulan Januari akan berakhir guys. Nggak terasa udah hampir setahun Pitup istirahat, ya kan? Sabar adalah pemimpin tertinggi dalam meredam segala keinginan dan doa yang belum terjawab. Kanjeng Ratu Yunita Atmojo sudah cuci tangan guys. Lalu kemana lagi kalian mau berkiblat? Wahai member Pitup? Tanda tanya. Yang disebut haters oleh member Pitup itu yang seperti apa ya? Tolong berikan jawabannya di kolom komentar. Lanjutkan. Sekarang kita bahas mengubah impian menjadi takdir. Pasti banyak di antara kita ingin sukses, bahagia, dan berpengaruh. Tidak mungkin kita merencanakan hidup agar penuh kegagalan, tidak bahagia, dan tidak dianggap oleh teman sekitar kita. Setiap orang mendambakan kehidupan yang lebih baik. Namun sangat sedikit yang menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan kita. Artinya ada jarak antara apa yang kita harapkan dengan keadaan yang kita alami saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mencapainya? Jawabannya ialah kita memerlukan motivasi yang tepat agar mendorong kita untuk bergerak, mencapai dan berjuang meraihnya. Cara termudah untuk membuat lompatan baru itu adalah dengan mendayagunakan pikiran bawah sadar kita. Motivasi yang paling kuat adalah motivasi yang muncul melalui proses pemrograman pikiran bawah sadar kita. Coba Anda perhatikan semua kegagalan dan masa-masa sulit dalam hidup Anda. Secara tidak langsung, tidak kita sadari, itu sebenarnya akibat pemrograman pikiran bawah sadar yang bersifat negatif. Sehingga kita kehilangan fokus guys, merasa putus asa dan sepertinya energi kita terbuang habis untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Jika sudah demikian, kita kehilangan energi untuk mencapai impian kita. Benahilah hal-hal yang paling mendasar, yaitu keyakinan atau belief dan mindset bisnis kita. Ketika sumber masalahnya dibenahi, maka kehidupan kita akan berubah ke arah yang lebih baik. Dan kita akan lebih fokus dan bersemangat mencapai impian kita. Pituber sejati itu pasti tahan uji. Pituber sejati itu pasti berbesar hati. Pituber sejati itu pasti bagaikan matahari menyinari semesta alam dengan penuh keikhlasan. Hari gini masih ada yang menghayal sambil rebahan nonton iklan bisa tajir. Selamat datang kenyataan. Selamat tinggal logika. Ya, itulah guys kabar heboh Pitup hari ini. Semoga mencerahkan ya, dan semoga menginspirasi. Terima kasih sudah setia menonton. Jangan lupa like-nya ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.